Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Sebelumnya terima kasih kepada pihak penyelenggara Seminar Nasional Sains dan Teknologi ke-15 Universitas Wahid Hasyim, di mana pada kesempatan kali ini saya Desna Fianti dan juga rekan saya Damayanti Kusuma Dewi akan memaparkan hasil dari penelitian kami. Di mana judul yang kami ambil yaitu peningkatan konsentrasi unsur berharga pada limbah pertambangan bauksit dengan metode acid leaching pada berbagai larutan asam, di mana bahan bakunya itu berupa red mud, yaitu hasil samping dari proses pengolahan bauksit menjadi alumina yang masih memiliki berbagai kandungan senyawa yang bermanfaat yang akan dilarutkan menggunakan berbagai macam larutan asam. Industri pengolahan bauksit menjadi peran penting dalam penyediaan bahan baku utama untuk produksi aluminium yang berasal dari alumina. Namun, proses pemurnian biji bauksit dengan metode Bayer menimbulkan permasalahan lingkungan, yaitu membentuk limbah padat yang dikenal sebagai red mud. Red mud merupakan hasil samping dari pelarutan biji bauksit dengan larutan hidroksida. Setiap ton aluminium yang diproduksi menghasilkan 1 sampai 1,8 ton lumpur merah, sekitar 50-50% dari total biji bauksit yang diolah berakhir menjadi red mud. Salah satu pengolahan yang ada saat ini dilakukan dry stocking atau penumpukan kering di lahan terbuka. Hal ini menimbulkan risiko bagi lingkungan, diantaranya adalah pencemaran tanah karena red mud memiliki pH tinggi sekitar 10-12,5. Kemudian infiltras yang menimbulkan kesuburan tanah dan kualitas air menjadi menurun, serta penggunaan lahan luas menjadi konflik pemanfaatan ruang dan beban ekologi baru. Selain itu, red mud memiliki potensi sebagai sumber daya sekunder yang kaya akan mineral, diantaranya ada besi oksida, aluminium, silika, titanium oksida, kalsium oksida, dan natrium oksida. Logam-logam tersebut dimanfaatkan dalam berbagai sektor industri yang memiliki nilai tinggi, yakni sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penelitian untuk inovasi teknologi pengolahan red mud dan visi pembangunan industri berkelanjutan. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada red mud, yang kedua aqueous, yang ketiga berbagai macam larutan asam di mana ada HCl, H2SO4, dan juga HBr. Untuk alat yang kami gunakan, yaitu ada peralatan gelas, timbangan digital, kertas saring dan juga corong, oven, dan juga hotplate dan kondensor. Untuk alat instrumen yang kami gunakan, yaitu XRF atau Exfluence Analysis. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama dilakukan persiapan bahan baku, yaitu bubuk red mud yang sudah dihaluskan yang didapat dari Kalimantan Barat. Kemudian adalah proses leaching, yaitu proses pelindingan di mana pelarutan asam digunakan untuk melarutkan unsur-unsur berharga dari red mud. Menggunakan 3 pelarut, ada HCl, HBr, dan H2SO4, masing-masing memiliki konsentrasi 0,5 molalitas dan 4,41 molalitas untuk pelarut HBr. Proses leaching dilakukan yaitu menimbang red mud sebanyak 30 gram, kemudian dilarutkan dengan larutan HCl sebanyak 150 ml. Setelah itu dimasukkan dalam labu ukur 2 leher yang berketutupan dengan kondensar dengan kondisi restelak selama 6 jam. Setelah dilakukan leaching, dilakukan proses penyaringan. Untuk hasil filtratnya ditampung pada glass beaker, sedangkan padatannya di kertas saring. Setelah filtrasi, dilakukan proses pengofonan untuk pengiringan hasil padatan untuk mengurangi kadar air secara optimal. Setelah dilakukan pengovenan, dilakukan analisis menggunakan SRF analisis. Untuk pembahasan yang pertama adalah analisis hasil SRF, pengaruh variasi pelarutan pada leaching terhadap komposisi alumina pada red mud. Red mud awal tanpa perlakukan memiliki kandungan Al2O3 sebesar 54,65%, kemudian dilakukan menggunakan HCl mengalami peningkatan menjadi 59,23%. Hal ini karena Cl bersifat selektif melakukan pengotor Ca2+ dan Fe2+ tanpa banyak menggunakan alumina. Berbeda dengan HCl, penggunaan H2SO4 justru menurunkan kadar Al2O3 dalam residu menjadi 50,45%. Penurunan ini terjadi karena ion sulfat memiliki kecenderungan membentuk kompleks stabil dengan Al3+, yang membuat alumina terlepas dari struktur oksida dan larut ke dalam larutan leaching. Sementara itu, pelarutan HBr memberikan hasil paling ekstrim dengan kandungan Al2O3 residu turun drastis menjadi 28,53%. Hal ini mengindikasikan bahwa HBr memiliki agresivan yang sangat tinggi dalam melakukan struktur oksida termasuk alumina. Kemudian yang kedua adalah pengaruh variasi pelarut pada leaching terhadap komposisi SiO2 pada red mud. Red mud awal memiliki kandungan SiO2 sebesar 9,50%. Setelah diberikan perlakuan leaching dengan asam klorida, kandungan SiO2 meningkat menjadi 10,46%. Kandungan ini tidak terjadi karena HCl merupakan silika, tetapi lebih disebabkan oleh sifat HCl yang selektif melakukan logam lain seperti Al dan Fe, namun tidak menyerang mineral silikat. Perlakuan menggunakan H2SO4 menunjukkan peningkatan SiO2 yang lebih tinggi, yaitu 15,43%. Hal ini disebabkan oleh sifat sulfat yang memiliki kemampuan melarutkan oksida logam secara lebih kuat dibandingkan HCl. H2SO4 dapat berinteraksi dengan
dengan FO2O3, AlO2-3, dan mineral logam lainnya sehingga logam-logam tersebut lebih mudah terlarut dan meningkatkan residu yang lebih kaya silika. Kemudian yang terakhir adalah perlakuan paling signifikan terlihat pada penggunaan HBr yang meningkatkan kandungan CiO2 hingga 19,50%. Hal ini menunjukkan bahwa HBr merupakan pelarut paling agresif dalam percobaan ini. Ion Brmin memiliki reaktivitas tinggi dan dapat membentuk kompleks yang stabil dengan berbagai kation logam. Selanjutnya itu pengaruh variasi pada licin terhadap komposisi Fe2O3 pada red mud, di mana dapat dilihat dari grafik bahan mentah awal yaitu 15,81% menggunakan HCl pelarutan asamnya menjadi 17,05%. Hal ini terjadi karena peningkatan moderat HCl melarutkan sebagian Ca dan juga Al, sementara Fe2O3 tetap stabil dan juga sulit larut. Selanjutnya itu penggunaan H2SO4 menjadi 18,95%. Hal ini terjadi karena pelarutan Al dan juga unsur reaktif lainnya oleh ion sulfat sehingga Fe2O3 terakumulasi dalam residu. Yang terakhir yaitu penggunaan HBr menunjukkan peningkatan yang paling signifikan yaitu dari 15,81% jadi 20,09%. HBr bersifat sangat agresif terhadap alumina dan juga silika, tetapi tidak terhadap besi oksida sehingga menjadikan Fe2O3 dominan dalam fase padat. Selanjutnya itu pengaruh variasi pada leaching terhadap komposisi TiO2 pada red mud. Dapat dilihat dari grafik, penggunaan HCl menunjukkan dari 1,50% menjadi 1,69%, di mana peningkatan ini terjadi karena HCl melarutkan pengotor seperti Al2O3, CaO, dan juga Na. Sementara TiO2 dalam fase bentuk anatase atau rutil tetap stabil terhadap larutan. Selanjutnya itu penggunaan H2SO4 menunjukkan peningkatan dari 1,50 menjadi 1,96%. Hal ini terjadi karena H2SO4 lebih kuat dalam melarutkan Al, Ca, dan juga Si, tetapi TiO2 tetap resisten, sehingga tidak mudah membentuk senyawa kompleks larut dengan ion sulfat. Yang terakhir yaitu HBr, menunjukkan pengayaan tertinggi yaitu ion Br- lebih efektif melarutkan Fe3+, Ca2+, Al, dan juga Si tanpa mempengaruhi TiO2. Hal ini menyebabkan TiO2 terakumulasi kuat dalam residu. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana pada penelitian kami dapat disimpulkan secara ilmiah menunjukkan bahwa pemilihan pelarut asam sangat berperan dalam menentukan arah selektivitas leaching. HCl lebih tepat digunakan untuk mempertahankan alumina, sedangkan H2SO4 dan juga HBr berpotensi untuk menghasilkan residu yang kaya akan Fe2O3, SiO2, dan juga TiO2 yang dapat dimanfaatkan dalam industri pigmen, keramik, maupun katalis. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan pada Seminar Nasional hari ini. Semoga materi yang kami uraikan dapat memberikan manfaat dan membuka ruang diskusi lebih luas. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.